Pada minggu-minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang dari surat Petrus. So far bagaimana? Adakah Anda diberkati dengan surat daripada Petrus? Ya, surat daripada Petrus ada tak? Ada ya dalam perbincangan kamu, yang dimana kita belajar tentang identiti kita sebagai seorang yang diaspora, ataupun orang yang kita adalah pendatang kepada dunia ini, ya. Dan Petrus mengajar kita bahwa kita adalah milik Kristus, kita adalah kepunyaan Kristus. Maka janganlah kita kurang yakin pada diri, dan kita dipilih oleh Tuhan itu sendiri, ya. Kita dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Dan minggu lepas apa yang kita pelajari daripada Pastor Priyati? Masih ingat? Tentang apa? Apa? Integriti di tengah-tengah api. So, bagaimana dalam minggu ini integriti kamu? Adakah di dalam api ataupun di dalam icebox? Kadang-kadang memang orang sentiasa integriti. Maksudnya apa? Integriti kamu sentiasa tercabarlah kalau dalam api. Kalau yang sejuk-sejuk tu semua okey lah, saya rasa. Sejuk. So, hari ini saya akan berbicara tentang satu firman Tuhan yang saya mau share dengan kita. Tolong klik. Okay. Di bawah tangannya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-11. Ini merupakan pasal yang terakhir. Oke, pasal yang terakhir. Boleh buka bersama-sama. 1 Petrus pasal 5. Anda sudah ya? Okey. Macam ni sudah saya Bapak Dini. Ya. Pandai sakit mata sudah. Saya sudah masuk 40 tahun ni. Tua sudah. Okey, mari kita baca sama-sama. Sudah dapat? Okey. 1, 2, 3. Kepada tua-tua, aku sebagai seorang tua-tua juga yang telah menyaksikan penderitaan Kristus dan akan turut dimuliakan apabila kemuliaannya ternyata menyerumu. Jaga jemaah Allah sekitarmu seperti gembala menjaga kawanan domba. Awasi mereka bukan secara terpaksa, tetapi dengan rela, bukan untuk mendapat keuntungan yang tidak wajar, tetapi dengan sepenuh hati. Bukan sebagai tuan bagi mereka yang diamanahkan kepadamu, tetapi sebagai teladan untuk mereka. Apabila gembala agung yang datang kelak, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang kekal. Demikian juga kamu, orang muda, tunduklah kepada orang tua yang memimpinmu. Ya, kamu semua hendaklah saling menghormati dan merendahkan diri. Kerana Allah menentang orang yang angkuh, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Oleh itu, rendahkan dirimu di bawah kuasa Allah, supaya kamu ditinggikannya pada waktu yang telah ditetapkan. Serahkan segala kerunsinganmu kepada Allah, kerana Dia mengambil berat tentangmu. Kawallah dirimu dan berwaspadalah kerana musuhmu iblis merayau seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Kamu tahu bahawa penderitaan yang sama sedang ditanggung oleh saudara-saudara seimanmu serta dunia. Tetapi setelah kamu menderita beberapa waktu, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus untuk turut menikmati kemuliaannya yang kekal, akan menyempurnakan, menegakkan, mengukuhkan, dan mententeramkan kamu.
Bagi Allah segala kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya. Amin. Kita terus baca yang 12, salam akhir. Aku menulis surat ringkas ini kepadamu dengan pertolongan Silwanus, yang kuanggap saudara kita yang setia. Tujuanku ialah menasihati kamu dan memberi ringkasan kesaksianku bahwa inilah kasih karunia sejati daripada Allah untukmu. Berdiri teguhlah dalamnya. Jemaat di Babel yang sepertimu juga dipilih Allah. Berkirim salam kepadamu. Begitu juga anakku Markus. Bersalamanlah dengan ciuman kasih sayang. Selamat sejahtera kepada kamu semua yang ada dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berbicaralah dalam setiap hati dan pikiran kami pada saat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan memimpin kami dan mengajar kami, menegur kami, dan juga membuka hati dan pikiran kami untuk diberkati dengan firman-Mu ini, belajar sesuatu daripada Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sering berkata bahwa Allah berdaulat. Kita menyanyikan lagu bahwa Dia yang memimpin. Kita berdoa memanggilnya Bapa. Tetapi persoalannya bukan apa yang kita ucapkan. Persoalannya ialah siapa yang benar-benar memegang kendali hati kita. Siapakah yang benar-benar memegang ataupun mengendalikan hati kita? Adakah kita sungguh hidup di bawah tangan Tuhan? Atau kita sekadar menyebut nama Tuhan, tetapi masih mengawal hidup sendiri? Kan? Surat 1 Petrus ditulis kepada orang-orang percaya yang tersebar. Mereka bukan hidup di dalam keselesaan. Mereka dihimpit oleh tekanan sosial. Mereka mengalami penolakan. Mereka terasing. Dan ini bukan sebuah surat teori semata-mata. Tapi ini surat kepada orang yang sedang menanggung beban. Dan sebab itu 1 Petrus pasal 5 bukan sekadar arahan gereja, ia adalah panggilan untuk mengambil satu posisi rohani, yaitu hidup di bawah tangannya. Sesuai dengan firman Tuhan yang saya mau bawa pada hari ini, tema hari ini. Jadi jika kita hidup di bawah tangan Tuhan, adalah panggilan umum untuk semua orang percaya. Petrus memulakannya dengan satu kelompok tertentu. Mengapa? Karena kepimpinan menentukan arah hati jemaat. Ya. So, untuk yang pertama ini, perhatikan. Poin pertama saya adalah mengembala di bawah tangannya. Oke. Ini poin pertama merupakan untuk saya, ya, dan juga pemimpin-pemimpin rohani yang ada di sini. Harus kamu perhatikan ini. Dan juga bukan hanya pemimpin-pemimpin rohani, kita sebagai orang tua yang memimpin. Petrus berbicara kepada para penetua. Tetapi perhatikan cara dia memperkenalkan diri dia. Aku sebagai seorang tua-tua juga. Ya. Dia tidak memulai dengan gelaran rasul. Dia tidak berdiri di atas. Dia berdiri sejajar. So, ini bukan gaya bahasa. Ia adalah hati yang sudah disentuh oleh salib. Jadi kepemimpinan dalam gereja bukan tentang hierarki. Kamu tahu tentang hierarki? Siapa yang di atas, pastor di atas, lepas itu ataupun biasa kan ada yang macam ada pangkat-pangkat bah. Ada pangkat-pangkat gitu. Macam dalam kerajaan ada bos, ada CEO, ya. Bapak minggu ini saya tengok status banyak yang CEO.
Ya, dia seorang CEO. Jadi hati-hati ya, yang sebelah kiri dan kanan kemungkinan dia CEO. Oke. So, alright. Ada. Oke. Kepimpinan dalam gereja bukan tentang hierarki. Siapa yang teratas, tetapi solidarity di bawah salib. Apa maksudnya? Apa maksudnya bukan tentang hierarki? Ia bukan tentang menolak struktur gereja. Gereja tetap ada penetua, ada gembala, ada deacon, ya. 1 Petrus pasal 5, 1 Titus pun ada cakap pasal itu. Tetapi maksudnya adalah kepimpinan gereja bukan sistem kuasa atas bawah. Oke, so, dia bukan model koprat atasan bawahan. Bukan budaya siapa yang lebih besar. Yesus juga sudah jelas di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 26 hingga 28. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayan. Jadi struktur itu ada, tetapi roh kepimpinan bukan dominasi, melainkan pelayanan. Ya, so sebab itu saya katakan pada awal di dalam kepimpinan di gereja ini. Dan saya pernah cakap ini dengan kita semua, saya bukan bos. Saya bukan bos kamu. Dan kamu pun bukan bos saya. Dengan kepimpinan saya cakap, tugas saya mengajar firman Tuhan, mengurus sistem. Ya. Macam kamu yang pemimpin-pemimpin yang lain, kamu urus yang lain. Dalam pujian penyembahan, dalam media, kamu urus. Tidak ada orang atas, tidak ada orang bawah. Yang atas siapa? Tuhan Yesus. Kita di bawah satu kepimpinan, yaitu Yesus sendiri. Gembala yang agung. Ya, kalau kita baca ini, ya, kepada tua-tua jemaat dalam kalanganmu, kutunjukkan pesanan ini aku sebagai seorang tua-tua juga yang telah menyaksikan penderitaan Kristus dan akan turut dimuliakan apabila kemuliaannya ternyata menyuruhmu, jagalah jemaahmu. Itu akan kita sentuhkan tadi. Sebab itu kan Petrus sendiri katakan, walaupun Petrus itu, kamu tahu Petrus seorang rasul yang benar-benar jumpa dengan Tuhan Yesus. Petrus. Artinya, kalau kita pandang secara hierarki lah, dia orang yang pernah duduk bersama-sama Yesus. Paling atas. Tetapi dia merendahkan diri. Saya juga sama seperti kamu, penetua-penetua yang lain, pemimpin-pemimpin gereja yang lain. Artinya they're so up and down. Semua sama. Cuma bezanya pelayanan kita. Ada yang melayani. Jangan pikir bahwa kadang-kadang kalau kita jumpa orang, saya melayani yang itu saja, pastor. Tolong susun kursi. Kadang-kadang kita pikir bahwa pelayanan menyusun kursi, cuci pinggan, itu macam lebih rendah berbanding orang yang melayani di Pembar. Sama. Mungkin kamu katakan, saya tak melayani di gereja. Saya hanya melayani di dalam sel, kelompok sel. Saya melayani keluarga, saya melayani. Sama. Cuma bezanya adalah saya dan kamu, apa yang kita lakukan. Tak ada status siapa tinggi, siapa rendah. Ya. So, solidarity di bawah salib berarti apa? Oke? Intinya adalah semua berdiri di tanah yang sama seperti yang saya katakan tadi. Gembala saya juga berdosa yang ditebus. Penetua juga orang yang bergantung kepada darah Yesus. Jemaat dan pemimpin sama-sama hidup di dalam kasih karunia. Salib meruntuhkan kesombongan rohani. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 3 katakan, janganlah kamu, apa dikatakan di sini? Ada ayat 3 di sini. Janganlah, bukan sebagai tuan bagi mereka yang diamanahkan kepadamu, tetapi sebagai apa? Pemimpin di sini. Semua baca 1, 2, 3. Sebagai apa? Mana saya punya pemimpin ini? Sebagai apa? 1, 2, 3. Teladan. We are not boss.
Kalau kamu pikir kamu CEO lah, oke? Kalau kamu dalam pelayanan kamu ataupun dalam apa kamu pikir kamu CEO, minta maaf. Kamu bukan CEO. Walaupun kamu guna video CEO tuh. Ya, kita adalah sama-sama orang yang ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang, kita sebagai pemimpin harus menjadi teladan. Ya, menjadi teladan. Kita perhatikan Yesus. Yesus tidak memimpin dari tahta dulu. Dia memimpin dari salib. Kamu boleh lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 hingga 8. Oke, kita belajar daripada Yesus. Kristus merendahkan diri sebelum ditinggikan. So ini pola ataupun pola kepimpinan gereja. Ini bukan supaya kita tidak salah faham tentang kepimpinan gereja, bukan berartinya kepimpinan gereja ini harus seperti mereka bukan bos, bukan CEO, mereka pelayan, mereka hamba Tuhan, apalagi kami ini hamba Tuhan kan, hamba. Ya, kalau kita dengar hamba, jadi kita suruh saja pastor tuh. Kita kan ada yang begitu. Saya sudah gaji itu pastor, Bang. Biar pastor lah buat semua, dari A sampai Z. Jemaat yang bos. Pergi doa, pastor. Doa makan, pastor. Doa tidur pun kalau boleh dia call pastor dulu. Pastor, boleh kamu tolong doa tidur dengan saya? Ya, saya sudah bayar gaji kamu. Tolong doa ya, untuk kami sekeluarga. Salah faham. Supaya jangan salah faham, ya, gereja tetap ada. Tetap ada otoritas, kata Indonesia. Ada authority. Ada disiplin gereja. Penetapan pemimpin. Tetapi authority itu, ataupun otoritas itu bersumber daripada firman Tuhan. Dipakai untuk membangun, bukan untuk menguasai kamu. Ya. Amin. Apa disiplin-disiplin daripada gereja itu bukan bertujuan untuk menguasai kamu. Tetapi untuk mengajar kita, mendisiplinkan kita, agar kita tetap taat. Pernah ada orang mengeluh dengan saya, pastor, perlukah yang melayani di gereja itu perlu paksakan ikut sel? Ya, saya cakap. Bolehkah tidak perlu melayani? Tidak boleh, saya cakap. Karena saya pernah lihat orang, tapi gereja kami itu pastor oke saja. Saya main musik, tidak juga saya ikut sel, oke juga semuanya gembala. Itu gembala kamu, saya cakap. Kalau kamu mau gereja yang begitu, pergi sana. Yang penting kamu pergi gereja. Tapi bukan di KBM Unity. Nah, di sini, kamu mau jadi member, kamu harus ikut sel. Amin? Kalau kamu tak setuju, tidak apa. Walaupun kamu datang hari-hari, tapi hari Minggu saja, ya datang. Kita tidak marah. Oke? Nah, apa bezanya? Ya ada sel. Ya kalau kamu ada sel, artinya kamu berkomitmen dengan gereja itu. Kamu bukan pelawat. Kamu terlibat dalam program-program gereja itu. Kamu melayani. Ya, doa. Komitmen bukan hanya mau main musik saja. Terlibat dengan hal-hal tertentu saja. Tetapi secara menyeluruh. Melayani daripada bawah sampai ke atas. Itu yang dipertanggungjawab, itu disiplin. Disiplin yang harus diikuti. Dan di mana disiplin-disiplin inilah membangun kita. Yang menjaga kita supaya kita jadi taat. Boleh tanya kepada siapa yang di sini yang bermain musik, ya. Kita strict dengan masa. Jadwal ibadah pada awal dulu. Beberapa orang start. Di signboard jam 2:30. Mula jam 4.
tunggu. Oh, belum lagi, ada keluarga ini belum sampai. Oh, dengan saya tidak. Oke. Tuhan boleh tunggu kasih karunia. Jangan salah paham tentang kasih karunia. Banyak orang salah paham. Kalau kita naik flight, sanggup kita, belum lagi flight itu jam berapa? Pukul 8 pagi. Jam berapa kamu pergi airport? 4 pagi sudah kamu berada duduk sana. Itu security guard belum lagi buka. Sudah kamu tunggu sana. Ya kan? Kenapa? Takut jam. Yang kedua, takut rugi sebenarnya. Nanti hangus. Mahal tiket bayar. Kalau kerja, sanggup. Sanggup overtime. Walaupun sudah ditetapkan untuk ibadah, tak apa. Tetapi untuk Tuhan kita tidak mau. Apa bezanya? Hanya gara-gara Tuhan mungkin Mungkin Tuhan bagi free. Tuhan tidak bagi free tau. Tuhan mati bagi kamu yang duit langsung tidak dapat bayar. Kau overtime berapa banyak pun tak dapat bayar darah Yesus yang dicurahkan bagi kamu. Lepas itu kamu cakap lagi, OT kamu lebih penting daripada Kristus yang mati bagi kamu. Raja Daud, pada pagi ini kami beri sharing saya pada pagi ini. Raja Daud mengatakan, kasih Kristus, Yesus, Tuhan itu sendiri. Sorry, bukan Tuhan Yesus. Allah itu sendiri. Nilainya tidak dapat dibandingkan nyawanya. Coba kamu renungkan. Siapa Kristus? Siapa Tuhan di dalam hidupmu sekarang? Secondary? Lebih penting? Atau tidak penting? Yang kedua, jagalah jemaahmu. Perhatikan yang kedua. Bukan, dia kata di sini kalau perhatikan di ayat yang kedua, apa dikata sini? Jagalah apa? Jemaah apa? Allah sekitarmu. Bukan jemaah kamu. Bukan jemaah yang saya bina. Bukan jemaah dominasi. Bukan sel-sel yang kamu selama ini kamu pimpin, yang kamu bimbing. Tetapi jemaah Allah itu sendiri. Maka itu kamu tengok, saya betul-betul awasi kamu. Saya betul-betul menjaga kamu. Kalau kamu sakit hati, tidak apa. Betul tak Bapak Denny? Karena kamu adalah jemaat Allah yang dimana Tuhan pertanggungjawabkan saya untuk jaga kamu. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 28 gini. Mengingatkan bahwa gereja dibeli dengan darah Kristus. Maka kamu semua ini sangat mahal. Kamu mahal kan? Siapa mahal sini angkat tangan? Yang mahal angkat tangan. Yang murah turun angkat tangan. Yang murah. Oh, kalau yang murah itu bukan pengikut Kristus. Apa maksudnya? Ya, darah Kristus itu mahal. Kenapa? Darah Kristus murah kan? Kamu anak raja tau? Artinya kamu harus mahal. Jangan jadi murahan. Jangan ada mentality murahan. Biarpun tak ada duit, kamu tetap mahal. Amin. Walaupun RM1 ke RM10 ke tinggal dalam account, tetap mahal. Amin. Janganlah kamu jual diri kamu dengan begitu murah. Ada orang yang sanggup jual begitu murah. Ingat, artinya dirimu sangat berharga. Katakan sebelah kiri dan kanan, kamu berharga. Kamu lebih mahal daripada iPhone 17 tau? Ada orang macam menyesal tidak beli iPhone 17.
Amin. Jangan biar kata-kata orang lain yang kamu ini murahan. Kamu murahan. Oh tidak, saya mahal, kamu cakap. Kamu yang murah sebab kamu belum dibayar oleh darah Kristus. Kalau dia bukan orang percayalah. Tapi tidak kita cakap begitulah. Ya. Tapi kita harus tahu bahwa kita ini, jangan kita lupa itu. Amin. Ya. Maka itu kita harus dijaga. Jadi pemimpin-pemimpin di sini, jagalah mereka yang dipercayakan kepada kamu. Kelompok-kelompok kecil itu. Jaga mereka yang telah diamanah. Jadi teladan bagi mereka. Amin. Jemaah di sini, kalau pemimpin-pemimpin sini tidak menjadi teladan bagi kamu, ingatkan mereka. Jadi teladan. Kalau mereka tidak mau jadi teladan, tidak apa. Kamu yang jadi teladan. Amin. Kamu kena tahu bahwa setiap orang, kalau dia tidak mau jadi teladan, Tuhan tidak akan pertanggungjawabkan sesuatu itu dengan dia. Karena dia mengindahkan apa yang telah Tuhan tanggungjawabkan dengan dia untuk jadi teladan. Bukan untuk menjadi bos, tetapi jadi teladan yang baik. Dan untuk menjadi teladan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Banyak yang kamu jaga. Kelakuan kamu, cara kamu cakap, cara kamu hai, cara kamu senyum. Itu luaran. Tetapi apa yang paling penting ialah apa? Di dalam kita. Karena dari dalamlah terpancarlah ke percuma kalau seorang pemimpin ataupun seorang yang percaya di luar dia sangat bagus, mulut cara berbicara dia baik, ya, handsome, cantik, apalagi. Tapi hati dia busuk. Tidak juga. Tidak baik. Ya. Walaupun kamu mungkin busuk di luar, tidak apa. Yang penting hati dalam baik. Amin. Ya. Walaupun kamu tak handsome, jangan risau. Betul tak, Wong? Wong, kenapa kamu di belakang? Hah? Tidur? Oh, sejuk. Oke. Saya ingat kamu mau tidur. Ya. So, kita terus kepada, saya mau kita perhatikan di sini. Yang terakhir ini. Ayat yang keempat. Para pemimpin dengar. Apabila Gembala Agung datang kelak, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang kekal. Amin. Tidak apa. Ya, mungkin bukan mudah dalam kepimpinan. Bukan mudah. Mungkin kamu merasa, kadang-kadang ada pemimpin yang rasa tertindas karena tidak orang sokong dia. Dia sakit hati, tak ada orang kasih pujuk dia. Susah tahu jadi pemimpin. Apalagi jadi gembala. Satu orang pun tak ada pergi pujuk saya. Kamu tahu gak saya merajuk? Kamu pun tidak tahu saya merajuk ke tidak, kan? Kamu rasa saya tak boleh merajuk kah? Saya boleh merajuk ke tidak? Tapi kamu tidak tahu saya merajuk. Karena kalau saya merajuk, apa yang berlaku? Hah? Saya tidak jadi teladan yang baik. Karena seorang pemimpin, dia tak boleh senang merajuk, harus dewasa. Walaupun dia dikhianati, digosip belakang. Relax. Di belakang Tuhan Yesus, itu dia orang. Ya. Bukan apa? Karena percayakan Tuhan. Karena apa? Menerima mahkota kemuliaan yang kekal. Maka itu jangan putus-putus untuk jadi teladan. Pemimpin di sini ya,
Amin. Jangan gara-gara kau punya ahli sel tiba-tiba last minute cancel, merajuk. Pastor, saya sudah begitu awal. Last minute, jam 5 petang baru mesej saya. Cancel, tidak datang. Tidak apa. Baru kamu rasa apa yang saya rasa. Ya, bukan senang untuk jadi pemimpin. Kadang-kadang harus makan hati. Kepada siapa kita mau lari? Kalau kita makan hati. Kepada pastor. Kepada Yesus, saudara. Amin. Jangan kepada pastor, kepada Yesus. Jangan kepada status dulu. Kepada pastor. Karena dialah yang akan menguatkan kita, menenangkan kita. Pergi yang kedua. Merendahkan diri di bawah tangannya. Siapa yang menguap tuh? Ya. Tolong hormat ya. Ini firman Tuhan. Kita kadang-kadang jokes juga. Menguap itu macam tidak menghormati. Oke? Kita teruskan. Kalau mengantuk, balik. Kalau mau tidur, letih, balik. Jangan datang, percuma. Datang sini untuk dibentuk, untuk belajar. Kalau kamu rasa tidak mau belajar, jangan datang. Ya, saya harap kamu semua yang datang di sini mau siap untuk dibentuk dan dibelajar. Oke? Tolong. Kamu cuti tabur Cina kan? Tidurlah puas-puas. Ya, berapa minggu yang lepas? Tidak cukup tidur juga kah? Di sini ada juga yang bangun pukul 5:30 pagi tadi. Ada yang bahkan tidak tidur. Tidak juga menguap macam apa. Tolong ya. Di mana sudah saya tadi? Tetapi hidup di bawah tangan Allah bukan hanya untuk pemimpin. Selepas Petrus berbicara kepada penetua, dia memperluaskan lingkaran. Sekarang dia berbicara kepada semua. Rendahkan, perhatikan ayat yang kelima. Kalau di sini tundukkanlah. Bukan perhati ayat kelima. Rendahkan dirimu. Perhatikan, Petrus tidak berkata, pastikan orang lain rendah hati. Dia berkata, apa? Rendahkan dirimu. Bukan kerendahan hati, bukan reaksi terhadap orang lain, tetapi respon kita terhadap Allah. Perkataan di bawah berbicara tentang posisi. Di mana di tempat di bawah tangan yang berdaulat, tangan yang mengatur sejarah, tangan yang mengizinkan musim sukar, kerendahan hati adalah pengakuan. Pengakuan kita bukanlah pusat. Kita bukanlah yang mengendali yang terakhir. Allah adalah Tuhan. Dan Petrus memberi janji bahwa supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Perhatikan, waktunya bukan kita tentukan. Ya. Waktu kamu bukan ditentukan oleh kamu. Ditentukan oleh Tuhan. Dan disinilah hati kita bergelut. Kita mau Tuhan meninggikan kita sekarang, mengangkat kita. Tetapi Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Seringkali Tuhan membentuk kita terlebih dahulu. Amin. Bukan mudah. Kalau kamu mau dibentuk, kamu mau diangkat, kamu mau menerima sesuatu pengangkatan ataupun promosi dalam kehidupan kamu harus melalui proses. Tidak ada orang tulus berada di atas. Pasti akan ikut proses terlebih dahulu. Tidak ada shortcut, walaupun CEO. Oh kan CEO itu terus jadi CEO kah? Dia pergi belajar dulu. Istri saya cakap, saya sangat minat tengok. Ya memang, selalu saya tengok. Setiap kali saya tengok cerita CEO itu kan, dia bukan CEO sajalah.
Dia memang mula dari bawah. Dia dari atas tiba-tiba dia jadi miskin. Siapa yang di atas mau jadi miskin? Mana ada orang kan? Tapi ada juga cerita yang begitu. Bagaimana tuh? Ini bukan hanya cerita semata-mata. Kalau kita perhatikan, ini mengajar kita bahwa kerendahan hati itu penting daripada segalanya. Orang yang buat cerita itu bukan sembarangan. Banyak pengajaran yang kita belajar dari sana. Merendahkan diri kita, hati kita. Walaupun apa yang kita ada, apa yang kita punya. Cara kita berbicara, berjumpa dengan orang. Maukah orang itu ada duit, tak ada duit, status tinggi, status rendah, tetap sama, saling menghormati. Apa yang difirmankan Tuhan seperti yang firman Tuhan katakan di sini, ya. Tunduklah kepada orang tua yang memimpinmu. Ya, kamu semua hendaklah apa? Saling menghormati dan merendahkan diri karena Allah menentang orang yang angkuh. Kalau kamu angkuh macam mana, Pastor? Kadang-kadang angkuh itu tidak kelihatan. Angkuh itu tidak kelihatan. Kesombongan itu tidak kelihatan. Dia tidak sengaja. Banyak orang sombong, dia tidak akan cakap, saya sombong hari ini. Tidak ada. Ada orang yang sombong cakap kan, hari ini saya sombong. Oh. Ada phone baru saya. iPhone 17, tapi tidak jadi beli. Hari ini saya ada kasut baru, hari ini saya ada. Tak ada. Dia akan senyap saja. Tapi bagaimana cara dia mau tunjuk? Kali-kali dia akan tunjuk. Pastor, coba kamu try tukar phone saya ini, macam saya tidak pandai. Ataupun, bolehkah kamu tolong ambil gambar? Macam, coba kamu tolong ambil gambar dulu. Tidaklah. Maksud saya kadang-kadang kesombongan itu tidak nampak. Dia sengaja mau tunjuk gitu. Tapi bukan ya. Jangan kamu itu. Saya bagi contoh. Ya, cara yang lain. Kadang-kadang apalagi sombong. Tidak mau belajar. Itu yang bodoh sombong itu. Dia tahu dia tidak pandai. Dia buat-buat pandai. Seolah-olah dia pandai. Oh, tahu saya itu, Pastor. Ada kami belajar tuh dulu, Pastor. Oh, tahu saya. Tak perlu saya belajar sudah, Pastor. Semua dalam Alkitab nih, semua cerita pasal kebaikan, bah? Betul kah? Betul kah Alkitab cakap tentang kebaikan saja? Beberapa orang hari ini belajar tentang baca Alkitab itu, baru dia nampak, rupanya ada ayat cakap pasal jangan malas di sini, oh, dia cakap. Alkitab pun cakap jangan malas. Kan? Kadang-kadang orang sombong hati itu tidak mau diajar. Tidak mau ditegur. Dicakap tidak mau. Ditunjuk arah tidak mau. Menolak. Apalagi kalau menolak. Apabila jatuh sudah, macam anak kecil. Saya ambil contoh macam anak saya yang kedua tuh, Ethan. Oh, Didi, I can. Dia main bicycle tuh. Oke, laju saya break begini, Didi. Tahu saya semua. Saya cakap, jangan laju pelan. Saya cakap, oke, Didi, oke. I can. Saya tahu. Saya boleh. Kedebuk, jatuh. Pau. Sudah. Nangis. Tidak pernah jatuh dekat pit, bah. Dia ingat jatuh dekat pit tuh macam jatuh dekat tilam. Dekat rumah kan, tapi dekat pit kau tahu lah. Pit kau gini sikit sudah habis cerita. Kamu pun tak dapat, dia nangis pun apa kamu boleh buat? Tak boleh buat apa-apa. Oh, apa kamu boleh buat? Tak apalah. Itulah, jangan lagi buat kan. Jadi, tak boleh kamu sembuhkan. Mana dapat? Sudah terluka, Pak. Dalam kehidupan juga seperti itu. Dan bila kamu datang, Pastor gini,
Kamu rasa apa saya mau jawab? Apalah, ya, kita doakan sajalah. Apa pastor ini doa, doa, doa. Yalah, saya sudah begitu dari awal. Kan kenapa kamu tidak dengar? Saya jawab. Tapi tidak apa. Yang penting kamu bertobat. Amin. Yang penting kamu bertobat. Jalan balik, mula balik. Jangan rasa diri kamu, tidak dapat. Mula balik. Sebab itu saya katakan, jangan rasa malu untuk belajar. Walaupun kamu sudah nampak tua. Betul, ego kita sebagai orang tua kadang-kadang tercabar karena apa? Umur kita. Bila ada orang muda coba atur kita sudah macam berlagak, zaman kami lain. Siapa? Siapa makan garam dulu? Siapa yang makan garam dulu? Tidak mau kita diajak. Ya. Oke. Firman Tuhan kata yang terakhir adalah, serahkanlah segala kerunsinganmu. Oke, kita baca daripada ayat 6. Oleh itu, rendahkan dirimu di bawah kuasa Allah, supaya kamu ditinggikannya pada waktu yang telah ditetapkan. Serahkan segala kerunsinganmu kepada Allah, karena Dia mengambil berat tentang kamu. Amin. Sangat jelas. Hanya waktu itu ditetapkan oleh Tuhan kita. Datanglah kepada Tuhan. Kalau kamu rasa cemas, runsing, datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Tetapi Petrus tahu sesuatu. Menyerahkan hidup kepada Tuhan bukan membuat kita kebal daripada serangan. Sebaliknya, di tengah penyerahan itu ada peperangan. Ya. Ini membawa kita kepada yang ketiga. Bertahan di bawah serangan. Sedarlah. Kita perhatikan ayat 8. Kalau ayat 8 ini bahasa bahasa Alkitab versi Borneo. Apa dia kata di 1, 2, 3? Hati-hati ya, ada singa di tepi kamu. Siapa punya phone tuh? Ya. Mungkin yang baru tadi itu kali. Tidak. Kalau tidak pada off, mana sudah. Saudara, kita mau perhatikan singa ini bagaimana? Kamu tahu singa nggak? Bukan harimau, singa. Singa tidak menyerang seluruh kawanan. Ia mencari yang terpisah. Kalau kamu tengok Discovery Channel kan, cara singa memburu itu, ya, dia tengok siapa yang letih. Wah, si Ross nih letih sudah nih, burn out sudah nih. Dia mulai kecewa sudah ini. Singa tuh sudah mulai tengok dia. Dia sedang tunggu saja. Wah, ini sudah siaplah. Ini masa untuk kita serang. Pas dia cakap, dia bisik sikit. Pelan-pelan. Apalagi orang yang sedang jiwa dia letih. Tidak ada harapan. Wah, itu iblis memang tunggu tuh. Mungkin di sini kamu dia sudah. Kamu boleh dengar dia punya nafas sudah. Apalagi kalau yang kamu langsung tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidup kamu. Makin dia. Sekali kamu pop saya ngaum. Siapa yang paling mudah diserang? Yang kecewa karena doa belum dijawab? Yang menyimpan kepahitan dalam diam? Yesus memberi 3 arahan penting. Yang pertama apa? Kawallah dirimu. Yang kedua, berwaspadalah. Yang ketiga, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Ini 3 prinsip kamu ambil hari ini.
sebelum kamu dimakan oleh singa. Ya, ya. Hah? 3 prinsip ini. Kawallah dirimu, berwaspadalah, lawan iblis dengan iman yang teguh. Perhatikan, bukan lawan dengan emosi. Emosi bukan hanya marah, perasaan. Bukan dengan kekuatan sendiri, dengan 1, 2, 3, iman. Dan iman yang teguh lahir dari hati yang tunduk. Tunduk kepada Allah, maka lawanlah iblis. Amin. Beritahu sebelah kiri dan kanan. Cakap, lawanmu iblis, bukan saya. Jadi kunci dia lawan dengan iman. Amin. Jangan mau marah-marah, jangan, kunci dia iman ya. Jangan give up. Jadi selepas berbicara tentang serangan dan penderitaan, Petrus tidak berhenti dalam ketegangan. Dia membawa kita kepada pusat pengharapan yang keempat, yang dimenangkan apa? Disempurnakan di bawah tangannya. Kita perhatikan di sini. Boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi setelah kamu menderita beberapa waktu, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus turut menikmati kemuliaan yang kekal akan apa? Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Menyempurnakan, menegakkan, mengukuhkan, dan menenteramkan kamu. Bagi Allah segala kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya. Ya. Menyempurnakan kamu Tuhan. Menegakkan kamu Tuhan. Mengukuhkan kamu Tuhan. Yang menenteramkan kamu Tuhan, saudara. Bukan kekasih lamamu. Ataupun kekasih barumu. Yang kecewalah. Ataupun kawan barumu. Banyak kalau orang kecewa akan putus cinta, dia mesti cari itu. Mesti dia allergic. Macam tak boleh kalau tak ada pasangan. Sudah putus nih, kecewa nih. Mesti mau cari lelaki juga. Ataupun perempuan juga. Tak bolehkah cari kawan yang sama, yalah sama jenis pun susah mau cakap zaman sekarang nih kan. Kamu paham tak maksud saya? Kononnya apa? Supaya menenteramkan. Mula-mula tentramlah. Kalau salah, itu yang singa bercakap apa? Nafas singa tuh ada di sebelah kiri dan kanan kamu tuh. Kamu jatuh, pam, habis cerita. Larilah kepada Yesus, saudara. Amin. Apa yang retak akan dipulihkan Tuhan. Apa yang goyah akan diteguhkan oleh Tuhan. Apa yang lemah akan diperkuat oleh Tuhan. Apa yang gelisah akan diberikan tentraman. Jadi urutan ini penting. Bukan dimuliakan dahulu, tetapi menderita dahulu, kemudian disempurnakan. Seperti Kristus. Kamu cakap, oh pastor senanglah cakap. Kita lihat Yesus. Yesus apa yang, kau ingat Yesus tuh dari mana dia mula? Saya rasa Yesus, tempat lahir kita lebih bagus daripada Yesus. Betul tak? Kamu cakap kamu sangat kecewa dengan kehidupan kamu sekarang, saya rasa Yesus dulu lalui daripada kamu. Bahkan sampai Yesus mati dahulu. Yesus direndahkan, disalibkan, kemudian barulah dimuliakan. Kadang-kadang, siapa lagi? Yusuf. Kamu tahu Yusuf? Ya. Kamu rasa hidup kamu sengsara, Yusuf lagi sengsara. Dikhianati oleh adik-beradiknya sendiri, saudaranya sendiri. Jangan kata Yusuf, Yakub pula. Job, Ayub. Siapa yang
buat Ayub down? Bini dia sendiri. Jadi buat saya soal. Kesian bini ya. Ya, pasangan kamu lah, mungkin suami kamu kah? Ya. Siapa yang buat masalah? Mungkin suami kamu. Mungkin bini kamu, tidak tahu. Terus saya terbayang, masa saya lari saya terpikir ini tadi kau. Ayub bini dia. Adakah bini dia orang percaya ke tidak? Tapi bila pikir balik, kalau bini dia orang percaya, takkan dia suruh dia hujat bini Tuhan dia kan? Maksudnya bini dia bukan orang percaya lah. Alkitab ada cakap. Bagi pasangan yang kamu yang mungkin buat masa ini sedang dalam proses untuk percaya. Wah. Jangan kamu pikir bahwa kamu, cobalah saya dapat suami yang bagus, cobalah saya punya. Ada, baca Ayub. Oh ya. Baca Ayub tuh. Bagaimana Ayub tetap teguh. Ini bahkan dia suruh menghujat lagi Tuhan dia. Kamu hujatlah Tuhan kamu. Kamu punya suami atau istri masih oke lagi. Ya kan? Malas pergi gereja saja. Ataupun mungkin sibuk ke dia. Jangan sampai dia, tak payahlah kau datang gereja. Itu sudah case stroke lah itu. Ya. Jadi pastor macam mana? One mission, one heart. Datang nanti. Oke. So, alright. Oke. Kita pergi beruntung. Mari kita bangkit berdiri semua. Jadi kita telah dengar firman Tuhan. Sekarang persoalannya bukan apa yang kita paham, tetapi apa yang kita lakukan. So hari ini saya ingin mencabar kita. Setiap kita dengan 3 soalan yang sangat pribadi. Yang pertama, di bagian mana hidup kita masih belum tunduk sepenuhnya? Adakah kawangan? Adakah masa depan? Adakah anak-anak? Adakah pelayanan yang tidak berkembang seperti yang kita harapkan? Adakah luka yang kita belum lepaskan? Jika kita masih mau mengawal, maka kita belum benar-benar berada di bawah tangannya. Jadi minggu ini jangan hanya berdoa secara umum. Namakan satu perkara yang spesifik. Dan berhenti memegangnya kembali. Yang kedua, jika kita adalah pemimpin, di rumah, di pelayanan, di tempat kerja, adakah orang melihat Kristus dalam cara kita memimpin? Adakah kita melayani karena kasih atau hanya sekadar identiti kita? Adakah kita memimpin dengan teladan atau dengan tekanan? Jika Roh Kudus sedang menegur hati kita hari ini, jangan lagi kita berkeras hati, saudara. Karena Allah menentang orang yang angkuh, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yang ketiga, adakah kita sedang letih dan lemah dalam iman kita? Musuh tidak selalu menyerang dengan dosa besar. Kadang-kadang dia menyerang dengan keletihan yang kecil, yang dibiarkan berlarutan. Jadi jika iman kita mulai lemah, kembali dengan disiplin asas. Senang saja. Firman Tuhan, doa, persekutuan, sertai sel group. Berbincang dengan teman-teman sepemimpin. Jangan berperang sendirian. You are not alone in this place. Kamu tidak sendiri di tempat ini. Kalau kamu mau datang bicara, datang boleh jumpa dengan saya. Ataupun dengan pemimpin-pemimpin rohani yang ada di sini. Jangan sendiri. Kita ada bersama-sama dengan Anda semua. Saudara, kerendahan hati bukan kelemahan. Menyerah bukan kekalahan. Tunduk bukan bererti gagal. Tunduk adalah tindakan iman yang tinggi. Kita tidak tunduk kepada tangan yang tidak peduli. Kita tunduk kepada tangan yang membentuk Musa di padang gurun. Yang membentuk Daud di padang rumput. Membentuk Petrus melalui kegagalan. Dan membentuk Kristus melalui salib sebelum kebangkitan. Dan jika tangan Tuhan itu memegang kita hari ini, itu berarti
kita tidak sia-sia, saudara. Petrus berkata, sesudah kamu menderita, seketika lamanya. Perhatikan, seketika. Musim ini bukan selama-lamanya. Tekanan itu bukan akhir cerita kita. Penderitaan ini bukan identiti kita. Kemuliaan lebih besar sedang menunggu. Dan tangan yang sama yang membenarkan tekanan adalah tangan yang menjanjikan penyempurnaan. Saya mau kita pulang hari ini dengan satu keyakinan. Saya mungkin belum melihat hasil. Saya mungkin belum melihat suatu promosi, suatu perubahan yang saya inginkan. Tetapi saya berada di bawah tangan Tuhan. Dan tangan itu tidak pernah salah. Jadi saudara, jika kita rela merendahkan hari ini, Tuhan sendiri akan meninggikan pada waktunya. So it's not your time yet. Jika kita rela dibentuk hari ini, Dia akan meneguhkan kita. Jika kita rela menyerahkan kebimbangan kita hari ini, Dia akan memelihara hati kita. Dan pada akhirnya bukan nama kita yang ditinggikan, nama Yesus ditinggikan. Amin.